Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Nika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya secara lisan. Sudah diberi 10 soal oleh dosen saya, yaitu Bapak Denny Hidayatullah MMSI, dari mata kuliah Quantum Computing and Technology ruang 02. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang komputer kuantum, menjelaskan. Komputasi kuantum adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer berdasarkan prinsip-prinsip teori kuantum. Komputer kuantum mengikuti hukum-hukum fisika kuantum akan mendapatkan kekuatan pemrosesan yang sangat besar melalui kemampuan untuk berada di beberapa negara dan untuk melakukan tugas-tugas menggunakan semua kemungkinan permutasi secara bersamaan. Google, IBM, dan beberapa perusahaan teknologi lain sedang berlomba-lomba membuat dan menyempurnakan sebuah komputer yang lebih kencang dari superkomputer, yaitu komputer kuantum. Mereka yakin masa depan superkomputer akan beralih ke komputer kuantum yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang lanjut soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut. Mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini, telah dikemukakan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum, yaitu algoritma Shor dan algoritma Grover. Algoritma Shor ditemukan oleh Peter Shor pada tahun 1995. Dengan menggunakan algoritma ini, sebuah komputer kuantum dapat memecahkan sebuah kode rahasia yang saat ini secara umum digunakan untuk mengamankan pengiriman data. Kode yang disebut oleh RSA ini, jika disandingkan melalui kode RSA, data yang dikirimkan akan aman secara kode RSA tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemecahan kode RSA membutuhkan kerja ribuan komputer secara paralel sehingga kerja pemecahan itu tidaklah efektif. Selanjutnya ada algoritma Grover, yaitu sebuah algoritma kuantum yang menawarkan percepatan kuadrat dibandingkan pencarian linear klasik untuk daftar perhitungan komputasi tak terurut. Sebagian besar algoritma pencarian seperti pencarian linear, pencarian biner, dan pohon pencarian biner yang self-balancing dapat dikembangkan dengan sedikit tambahan perhitungan untuk menemukan sebuah nilai yang kurang dari atau lebih dari sebuah kunci algoritma. Operasi ini disebut dengan pencarian jangkauan atau rank search. Soal nomor 3, yaitu apa perbedaan bit dan qubit? Jelaskan. Komputer kuantum memiliki satuan bernama qubits, di mana juga akan memiliki dua state, yakni 1 dan 0. Tapi yang membedakan adalah satu qubits mengandung baik 1 dan 0, tergantung dari mana kita melihatnya. Kemampuan ini pun sering disebut sebagai superposition. Selain itu, qubits juga dapat dilihat menjadi beberapa dimensi, misalnya putaran dari gaya magnetik atau sebuah foton. Jadi, kita tidak dapat memprediksi apakah sebuah qubits adalah 1 atau 0. Komputasi normal disebut dengan bits, yang terdiri dari dua kondisi, yakni 0 yang biasa disebut wrong state dan 1 atau yang biasa disebut right state. Kombinasi dari bits inilah yang kemudian dapat dieskalasi sehingga dapat memproses banyak data sekaligus. Dan untuk memproses data hingga muncul hasil yang diinginkan, prosesor menggunakan metode logic gate. Perbedaan dari bits dan qubits adalah kekuatan pemprosesnya. Jika dalam 4 bits hanya akan dapat menghasilkan 1 dari 16 probabilitas, 4 qubits memiliki semua hasil 16 probabilitas sekaligus. Selain itu, qubits juga memiliki sifat khusus bernama entanglement. Sifat ini akan dapat mengubah kondisi satu qubits dengan hanya berdekatan satu sama lain. Hal ini membuat pengguna dapat memprediksi isi dari qubits lainnya hanya dengan mengukur satu qubit saja. Lanjut, nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum yang dapat digunakan untuk penalaran komputasi dari R.P. Feynman pada tahun 1882. Pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide yang menarik, yaitu
bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat disimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk penelitian efek kuantum masa depan. Setiap percobaan yang menyelidiki efek dan kuantum fisika kuantum adalah rumit dan mahal. Komputer kuantum akan menjadi sebuah sistem yang mampu melakukan percobaan tersebut secara permanen. Kemudian pada akhir tahun 1985, terbukti bahwa komputer kuantum akan jauh lebih kuat atau powerful daripada komputer klasik. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaat? Berikan contohnya. Sebuah komputer hanya dapat menguraikan satu probabilitas dalam satu waktu pemrosesan, sedangkan komputer kuantum dapat mengerjakan satu tugas dan mendapatkan semua probabilitas yang ada dalam waktu yang bisa dibilang bersamaan. Selain itu, pemrosesan data dilakukan oleh komputer kuantum lebih cepat. Kasus penggunaan terbaik untuk komputer kuantum adalah mencari sesuatu di dalam database. Jika komputer biasa harus mengecek probabilitas satu persatu, kemungkinan kuantum dapat mencarinya di semua tempat sekaligus. Contoh lain, penggunaan komputer kuantum adalah untuk digunakan keamanan di bidang IT. Komputer kuantum akan dapat menghasilkan sebuah kode enskripsi yang sangat aman, dimanapun superkomputer baru dapat membuka enskripsi tersebut dalam waktu ratusan tahun. Terakhir, bidang yang paling mahal untuk mendapatkan keuntungan dari komputer kuantum ialah bidang penelitian. Para peneliti, terlebih mereka yang bekerja untuk melakukan simulasi molekuler, akan jauh lebih efisien. Oke, lanjut soal nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme kuantum? Fisika kuantum yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan materi dan energi pada skala molekul, atom, inti, dan bahkan kepada level mikroskopik lainnya yang lebih kecil. Qubit, komputer kuantum menyimpan dan memproses informasi dalam bit yang dapat memiliki status 1 atau 0, sementara itu kuantum komputer website bersifat superposisi. Qubit dapat berupa 1 atau 0 dan yang lainnya. Sebuah qubit memiliki probabilitas tertentu untuk berubah menjadi 1 atau 0, tapi tergantung dari intervensi kuantumnya. Paralelisme kuantum. Jika qubit dalam superposisi keadaan 1 dan keadaan 0, dan qubit tersebut melakukan kalkulasi dengan qubit lain dalam superposisi yang sama, maka satu kalkulasi sebenarnya memperoleh 4 hasil, yaitu hasil 1 per 1, hasil 1 per 0, A hasil 0 per 1, A hasil 0 per 0. Ini adalah hasil dari matematika yang diterapkan pada sistem kuantum ketika dalam keadaan dekoherensi, yang berlangsung selama berada dalam superposisi hingga runtuh menjadi satu keadaan. Soal nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang masa depan komputer kuantum? Yang terbesar dan yang paling penting adalah kemampuan untuk jumlah yang sangat besar menjadi dua bilangan prima. Ini merupakan hal yang benar-benar penting karena hampir semua enskripsi aplikasi internet yang digunakan dan dapat dienkripsi. Sebuah komputer kuantum dapat melakukan hal tersebut relatif cepat, menghitung posisi atom individu dalam molekul yang sangat besar seperti polimer dan virus. Jika Anda memiliki komputer kuantum, Anda bisa menggunakan untuk mengembangkan obat dan memahami bagaimana molekul bekerja sedikit lebih baik. Meskipun ada banyak masalah untuk diatasi, terobosan dalam 20 tahun terakhir dan terutama di babak ketiga telah membuat beberapa bentuk komputasi kuantum sepraktis mungkin. Namun, potensi yang ditawarkan teknologi ini telah menarik minat luar biasa baik dari pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah potensi yang cepat untuk mendobrak hambatan pada teknologi ini. Soal nomor 8, apa yang Anda ketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience? IBM Quantum Computer merupakan kuantum komputer pertama di dunia yang diakses dibuka untuk publik, yang diharapkan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan riset untuk pengembangan komputasi masa depan. Lanjut soal nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang potensi dan ketentuan komputer kuantum? Pengamatan sistem akan menyebabkan runtuh menjadi sebuah keadaan kuantum tunggal yang sesuai dengan sebuah jawaban tunggal. Sebuah daftar tunggal dari 500, 0 second dan 1 second sebagaimana ditetapkan oleh aksioma pengukuran dari mekanika kuantum. Komputer jenis ini setara dengan komputer klasik yang memiliki prosesor kira
10150. Soal terakhir yaitu apa yang Anda ketahui tentang 2 pangkat 500? Jelaskan. Komputer kuantum dengan 500 qubit menghasilkan 2500 keadaan superposisi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.